Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar sejarah itu sudah menjadi satu kehidupannya umat Islam. Satu yang menyatu dengan kehidupannya umat Islam, di mana mereka sejak kitab sucinya pun diajarkan untuk menemukan jalan lurus dari kisah-kisah atau sejarah terdahulu. Ketika disebutkan tentang turunnya Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah menyebut tujuan diturunkannya Al-Quran itu diantaranya adalah hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia. Tetapi bukan hanya petunjuk. Kalau hanya petunjuk, Quran itu tentu akan ringkas isinya. Karena petunjuk itu hanya lakukan ini, jangan lakukan itu, jalanlah lurus, jangan belok-belok, atau beloklah kanan, jangan belok kiri. Itu petunjuk. Tetapi Quran juga wabayyinatim minal huda, dan penjelasan atas petunjuk tersebut. Penjelasan atas petunjuk itulah yang Allah wujudkan di dalam bentuk kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Wal furqan, sekaligus dia menjadi furqan. Ya, karena penghayatan terhadap kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan itu, seorang mukmin yang membaca Al-Quran akan mampu mendapatkan furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, yang hak dari yang batil, yang halal dari yang haram, yang baik dari yang buruk, yang terpuji dari yang tercela. Kemudian sekaligus kemampuan untuk memilih dan mengikuti yang benar, yang hak, yang baik, yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpuji. Ini yang dihasilkan dari pelajaran sejarah di dalam Al-Qur'an, yaitu membuat kita mengetahui petunjuk, membuat kita mengetahui jalan orang-orang yang dianugerahi kenikmatan, bedanya dengan jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat, membuat kita memperoleh penghayatan atas petunjuk itu, atas kisah-kisah sejarah itu, yang dengan itu hati kita bisa membedakan dan sekaligus mengikuti yang terbaik dari apa yang ternarasikan di dalam sejarah. Sejarah juga menempati satu tempat yang istimewa bahkan setelah Al-Quran paripurna diturunkan, di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, sungguhnya kami membacakan Al-Quran kepada anak-anak kami, bersamaan juga dengan kami bacakan untuk mereka maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi teladan mereka. Jadi kurikulum anak-anak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, salah satu generasi terbaik di dalam Islam, itu adalah yang pertama Quran, yang kedua adalah sirah atau maghazi Rasulullah, kisah-kisah kepahlawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak awal penumbuhan disiplin-disiplin ilmu keislaman, sejarah memiliki tempat yang istimewa, sehingga banyak ulama menulis tentang sirah. Sirahnya Ibnu Ishaq, atau yang kemudian meriwayatkan Ibnu Ishaq yaitu sirahnya Ibnu Hisham, gitu ya. Kemudian ada kitab-kitab Tabaqat menceritakan generasi demi generasi yang merupakan kisah para ulama yang luar biasa dan kehidupan mereka. Kemudian ada kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang bahkan bukan cuma bicara dari masa sirah Rasulullah SAW, tetapi jauh dari masa itu sebelumnya, ya, seperti kitab sejarahnya Imam At-Tabari, ya, yang berjudul Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah umat-umat dan raja-raja. Kemudian ada Al-Bidayah wan Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, kisah sejarah yang beliau sampaikan bukan cuma dari sejak manusia berada di bumi, tapi bahkan dari awal penciptaan
sampai bukan cuma ketika hari kiamat tiba, tapi bahkan kehidupan akhirat, ya. Itu juga sejarah. Kemudian ada kitab Tarikh Dimashqnya Imam Ibnu Asakir yang 53 jilid. Ada kitab Al-Kamil Fit Tarikh karya Imam Ibnu Athir yang berketebalan 80 jilid dan lain sebagainya. Sampai di era modern, maka pembelajaran sejarah menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam.